Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang pertama yaitu perang Uhud. Oleh Safira. Waktu bed 4 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, perang Uhud. Perang Uhud itu merupakan pukulan berat bagi kaum musyrikin Quraisy. Persiapan kaum musyrikin Quraisy, pembesar Quraisy berkumpul membahas rencana salah satunya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdullah bin Abu Thalib, karena peperangan ditanggung masing-masing. Kaum Quraisy mengadakan perjanjian untuk membantu dengan kabilah Tihamah, Kinanah, dan kabilah lain yang berdekatan dengan kota Mekah. Dan pasukan musyrikin Quraisy. Pasukan Quraisy 3.000 personil. 200 personil berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid, 700 pasukan baju besi. Pemimpin. Kemudian ada perempuan pembesar Quraisy, yaitu diantaranya ada Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, Ummu Hakim, istri Raitah bin Munabbih, istri Amr bin Ash. Budak dari Habasyah yang terampil melempar lembing adalah Wahsy, yang berisi tentang keberangkatan pasukan musyrikin. Pendapat Nabi SAW sama dengan pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Pendapat Madinah memutuskan pilihan sesuai suara terbanyak, walau wahyu dari Allah tidak ada pemberitahuan yang sesuai dengan keputusan. Setelah salat Jumat tanggal 10 Syawal tahun 3 Hijriah, Abdullah bin Ummi Maktum. 3 bendera Islam yang diserahkan. Bendera Islam kaum Muhajirin diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Bendera tentara Islam golongan Aus diserahkan kepada Usaid bin Tangan. Pasukan kaum muslimin 1.000, 2 berkuda, 100 memakai baju besi. Godaan harta rampasan perang yang dirasakan kaum muslimin. Yang terakhir, pengkhianatan Abdullah bin Ubay dan kelompok Yahudi. Sekian perang Uhud. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tempat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perang Khandaq. Kata Khandaq berasal dari bahasa Persia Kandak, yang artinya itu yang telah digali. Dinamai Khandaq karena adanya parit yang digali oleh kaum muslimin di kota Madinah sebagai bentuk perlawanan dalam perang. Awal mula perang Khandaq. Pada saat itu Bani Nazir yang diusir dari kota Madinah karena sakit hati. Lalu mereka menghasut kontak ataupun mengadakan kontak kepada masyarakat serta pemimpin di kota Madinah. Setelah mereka menghasut kontak dan di masyarakat serta pemimpin di kota Madinah, mereka mendatangi kabilah Qatfan dan kabilah di sekitar Mekah. Kemudian mereka membentuk pasukan sebanyak 10.000 yang terdiri dari 4.000 kaum Quraisy dan 6.000 kabilah Qatfan. Setelah membentuk pasukan sebanyak 10.000 tersebut, kemudian kaum Yahudi menyerahkan perkebunan kurma di Khaybar karena hal itu merupakan persyaratan dari pembentukan pasukan kaum Quraisy tersebut. Dan pasukan sebanyak 10.000 tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Yang kedua adalah persiapan kaum muslimin. Pada saat itu kaum muslimin telah mendengar berita bahwa penduduk kota Mekah serta Bani Nadir dan kabilah Qatfan membentuk pasukan yang sangat besar sebanyak 10.000. Mendengar berita tersebut, kaum muslimin bersama Rasulullah SAW melakukan musyawarah bersama-sama untuk membentuk sebuah strategi dalam peperangan tersebut. Kemudian ada seorang laki-laki datang dalam musyawarah tersebut dan membawa sebuah strategi, yaitu membuat parit di sekeliling kota Madinah. Pemuda tersebut ataupun strategi tersebut berasal dari Salman Al-Farisi. 3. Berlangsungnya perang Khandaq.
Pada tanggal kelima Hijriah, yaitu pasukan Quraisy dan beberapa kabilah di sekitar Makkah datang ke Madinah. Koalisi tersebut dikenal dengan istilah Al-Ahzab, sehingga disebut juga sebagai Perang Ahzab. Namun, pada saat itu pasukan kaum Quraisy ketika tiba di Madinah langsung dihadang dengan sebuah parit yang sangat besar yang mengelilingi kota Madinah. Karena hal itu mereka tidak bisa berperang satu lawan satu ataupun duel satu lawan satu, dan mereka tidak bisa berperang dengan menggunakan senjata jarak dekat. Pada akhirnya mereka hanya bisa menggunakan senjata jarak jauh, yaitu berupa panah. Tapi ada suatu hari ataupun beberapa hari kemudian ada suatu pasukan yang dipimpin oleh Amir bin Abd dari kafir Quraisy bisa masuk ke kota Madinah. Hal tersebut terjadilah peperangan satu lawan satu yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu dari Muslim, dan Amir bin Abd dari kafir. Setelah beberapa bulan mereka mengepung kota Madinah, pada akhirnya pasukan Quraisy merasa kesal dan merasa tidak sabar untuk berperang melawan penduduk kota Madinah. Dan pada akhirnya terjadilah perpecahan antara kaum Yahudi dan Abu Sufyan. Pada perang tersebut juga Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 3 hari, yaitu pada akhirnya diturunkanlah surat Al-Ahzab ayat 9. Allah di situ kandungannya adalah Allah mengirim pasukan malaikat dan angin kencang untuk mengobrak-abrikan tenda-tenda ataupun perkemahan-perkemahan yang didirikan oleh kaum kafir Quraisy. Dan setelah terjadinya angin kencang tersebut, kaum kafir Quraisy pun akhirnya lari terbirit-birit. 4. Akhir perang Khandaq. Pasukan gabungan kaum kafir itu putus asa dan memutuskan untuk kembali ke negerinya masing-masing. Mereka memutuskan untuk menghentikan pengepungan tanpa menghasilkan suatu kemenangan yang diharapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Rahma Aulia. Itu Fatu Makkah oleh saudari Siti Rahmia Nashwa. Sudah tempat, dipersilakan. Ingat, kembali ke Mekah ada 2 faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW ingin menguasai kota Mekah. Yang pertama, Mekah menjadi pusat keagamaan bangsa Arab dan cikal bakal Islam dikenal dunia luar. Islam akan mendapat banyak dukungan. Tahun ke-6 Hijriah, ibadah haji dan umrah mulai disyariatkan. Namun, pada saat itu penduduk Mekah tidak memperbolehkan kaum muslimin untuk masuk ke Mekah. Maka terjadilah kesepakatan antara kaum Quraisy dan muslimin yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan baru diperbolehkan tahun depan. Selama kunjungan hanya diperbolehkan 3 hari. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang maling ke Madinah. Sebaliknya, jika orang-orang Mekah tidak harus mengembalikan orang-orang Mekah dan Madinah. Setiap kabilah dibebaskan untuk bersekutu dengan siapapun, baik dengan Nabi Muhammad SAW ataupun dengan Quraisy. Persiapan pasukan yang menuju kota Mekah. Pada bulan Ramadan tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad tinggal di dekat Madinah dengan membawa pasukan yang cukup besar sekitar 10.000 personel. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Fat sebagai hari kemenangan. Kepemimpinan Madinah dipercayakan kepada Abu dan muslimin mendekati Ka'bah dan menghancurkan semua berhala. Kemudian beliau berkhutbah menjanjikan ampunan Allah kepada siapa saja yang bertaubat dan masuk ditaklukkan Nabi Muhammad SAW. Takluk kota Mekah atau disebut waktu Mekah terjadi pada tahun 9 sampai 10 Hijriah. Banyak orang masuk Islam setelah adanya kota Mekah, baik dari masyarakat Mekah. Ya, terima kasih kepada Siti Rahmia Nashwa. 3 materi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin materi itu saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.